Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9 dengan tema khotbah di sore hari ini, yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, hidup dekat dengan Tuhan. Kita lihat Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan 4 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan berkata, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Saudara, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Allah dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Latar belakang daripada kitab Ulangan adalah bahwa semua firman Tuhan, semua Taurat Tuhan itu diulang kembali. Makanya disebut kitab Ulangan. Karena firman itu dia seperti diulang kembali oleh Musa kepada siapa? Kepada bangsa Israel, supaya mereka mengingat kembali akan peristiwa-peristiwa hebat, akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Jadi seperti diulang kembali. Jadi kitab Ulangan itu adalah firman yang diulang kembali kepada generasi yang baru. Jadi ada sistem regenerasi. Generasi baru, Alkitab ini diulang kembali kepada mereka. Karena kenapa harus diulang kembali? Karena persiapan mereka untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kan mereka ada yang lahir tuh dalam perjalanan 40 tahun ini, saudara, bukan waktu yang singkat. Itu ada yang melahirkan di tengah-tengah perjalanan. Jadi mereka inilah kemudian generasi-generasi baru ini. Nah, firman ini diulang kembali bagi mereka. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, sesungguhnya kita bangga sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-7, kalau saudara perhatikan di sana, firman Allah berkata, "Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya." Jadi ini yang perlu kita bangga. Bangsa Israel bangga. Mereka bilang, Tuhan manakah
Tuhan bangsa manakah seperti Tuhan kita? Tidak ada. Tidak ada, karena mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami sendiri bagaimana campur tangan Tuhan itu sendiri. Jadi kita perlu berbangga bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi firman Allah pada sore hari ini yaitu dekat, hidup dekat kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, umatnya dengan Tuhan dapat dibuktikan lewat 3 hal. Saya akan sampaikan kedekatan antara umat Tuhan dengan Tuhan itu bisa dibuktikan atau diwujudkan yaitu lewat 3 hal. Yang pertama lewat doa. Ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Perhatikan kalimat itu. Tuhan manakah sedemikian rupa dekatnya dengan seperti Allah kita? Tidak. Karena setiap kali kita memanggil namanya, kata Musa, dia selalu mendengarnya. Jadi yang pertama, kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa diciptakan dengan yang pertama kita berdoa. Lewat doa, saya dan saudara bisa hidup dekat dengan Tuhan. Karena bangsa Israel, Musa berkata, tidak ada seperti Allah kita ini. Bangsa manakah yang Allahnya jika kita memanggil dia, memanggil namanya, berseru kepadanya, dia selalu dekat. Dia selalu hadir. Dia selalu ada bagi mereka dan bagi saya dan saudara. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa diwujudkan lewat doa. Saya dan saudara mesti berdoa. Kehidupan gereja di akhir zaman ini harus saya dan saudara banyak doa. Pelayanan itu perlu doa. Pekerjaan Tuhan itu harus perlu doa. Rumah tangga juga harus perlu doa. Masa depan anak-anak kita juga harus perlu doa. Kekuatan gereja ada pada doa. Jadi yang pertama yaitu lewat doa. Saya dan saudara memanggil nama Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7. Kita harus hidup di dalam doa. Nah, ini yang menjadi kekuatan gereja di akhir zaman. Ada komunikasi antara umatnya dengan Tuhan. Ada komunikasi antara saya dan saudara dengan Kristus. Jadi kita harus ada komunikasi. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Disitulah saya dan saudara sedang menciptakan sebuah hubungan, sebuah kedekatan kita dengan Tuhan. Karena kita berseru kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa. Saya dan saudara berdoa. Jadi yang pertama saya catat di sini adalah bagaimana supaya kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa tercipta. Yang pertama adalah saya dan saudara harus bersekutu dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Ada komunikasi saya dan saudara dengan Tuhan. Kita harus punya doa-doa pribadi, kita punya doa-doa khusus dengan Tuhan. Kita jemaat ini membangun pekerjaan Tuhan sebesar ini tidak mudah, saudaraku. Semua harus lewat doa. Dan doa menjadi senjata yang paling luar biasa. Doa menjadi kekuatan kita sebagai jemaat Tuhan GPD Damai. Hanya doa saja. Mau lihat pelayanan itu maju, pelayanan itu berkembang, kuncinya semua ada di doa. Bagaimana Tuhan mau kasih sesuatu kalau kita tidak meminta? Tuhan itu hanya bisa memberikan tanggapan kalau saya dan saudara meminta. Jadi saya dan saudara harus berdoa. Komunikasi ini penting. Bukankah dalam rumah tangga juga komunikasi itu penting? Kalau seorang anak dengan ayah atau ibu tidak ada komunikasi, wah kacau, saudara. Jadi sehingga terciptalah sebuah tembok di sana. Tidak ada komunikasi yang baik, maka hancurlah rumah tangga. Suami istri kalau tidak ada komunikasi ini bahaya. Orang tua dengan anak juga kalau komunikasi tidak ada itu tentu berbahaya sekali. Jadi komunikasi ini penting. Saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita hidup bagaimana supaya dekat dengan Tuhan. Komunikasi itu sangat penting sekali. Yaitu lewat apa? Yaitu lewat doa.
saya dan saudara mesti berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya hidup dekat dengan Tuhan itu bisa terwujud? Yang pertama lewat doa, dan yang kedua, kalau kita lihat di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-14, Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-14, firman Allah berkata, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Yang pertama doa, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Maka terciptalah sebuah kedekatan antara kita dengan Tuhan. Ayat ini kemudian diulang kembali oleh seorang Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan Musa di kitab Ulangan 30 ayat 14, itu juga rupanya diulang kembali dan disampaikan kembali oleh seorang Paulus dalam Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman Tuhan harus disimpan di dalam hati. Tidak boleh dia hanya nyangkut di otak dan dia jadi pengetahuan. Dia harus di hati. Jadi firman Allah kebanyakan kan hanya dia nyangkut dan disampai di otak saja. Dan itu hanya sekedar pengetahuan, orang tahu, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman. Kenapa? Karena dia tidak nyangkut di hati. Dia hanya sekedar sampai di otak saja. Dia tahu ayat ini, firman ini. Hanya sekedar pengetahuan. Lalu dia berdebat dengan ayat-ayat itu. Itu yang kita lihat sekarang ini. Tetapi kelakuannya, kehidupannya setiap hari tidak sesuai firman. Dia tidak hidup sesuai dengan firman. Tapi kalau firman itu dia ada di hati kita, selain dia ada di pikiran, selain dia ada di otak, dia juga harus ada di hati kita. Maka dia hidup dan menghidupi saya dan saudara. Kita hidup oleh firman Allah. Jadi kita perlu, kata Paulus di situ, bahwa firman itu dekat kepadaku, yakni di dalam mulutku, di otak, di kepala, lalu di hati, dan itu juga harus kita ucapkan. Paulus memberikan sebuah ungkapan yang sangat menarik sekali, yaitu di sana dia katakan bahwa itu adalah firman iman, ya. Paulus memberikan gambaran. Jadi memang kalau firman itu hidup dalam hidup kita dan kita hidup oleh firman, maka dia menciptakan iman. Dia menghasilkan iman yang kuat. Sehingga itu yang mendorong kita, membuat kita maju. Ada masalah sedikit, ada problema kita tetap kuat. Kenapa? Karena firman itu dia hidup. Firman itu dia menciptakan iman. Kita dengar firman, kita dengar khotbah, dia menciptakan apa? Kekuatan di dalam diri kita. Kita makin teguh. Iman kita tidak akan digoyahkan. Orang lain boleh gugur, orang lain boleh luntur, orang lain boleh tidak setia. Saya mah tetap setia jadi Tuhan. Saya mah tetap percaya Tuhan pasti akan campur tangan dengan setiap persoalan dan problema hidup yang saya hadapi. Jadi firman, selain doa, kita menjadi hidup dekat dengan Tuhan. Selain doa, yang kedua adalah firman. Kita harus hidup dengan firman. Hidup dengan doa, kita bersekutu. Lalu yang kedua, hidup di dalam firman. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Dan Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia menciptakan seluruh langit, bumi, dan lautan serta isinya. Hanya lewat apa? Perkataan. Hanya lewat firman. Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi itu. Semua jadi. Hanya lewat firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah perkataan, ucapan Tuhan itu sendiri. Dan itu isinya adalah kebenaran. Jadi saya dan saudara mesti hidup di dalam firman. Jadi firman dia bukan hanya di hati, bukan hanya di pikiran, tetapi dia juga harus diucapkan. Ada perkataan firman. Ada kata-kata firman. Menasihati orang lewat firman Allah, dia pasti bertobat, dia berubah. Memotivasi orang dengan apa? Dengan firman Allah. Dia pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Hanya firman yang mampu menguatkan kita. Kita tidak mungkin memakai buku-buku dunia yang lain, buku-buku sekuler yang lain.
untuk menguatkan orang lain. Tentu semua harus lewat firman Allah. Ada banyak orang sudah diambang kematian, hampir sedikit lagi dia akan mati. Tapi sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, selalu mereka bersaksi berkata, aku dikuatkan lewat firman Tuhan. Jadi firman itu punya kekuatan. Saya dan saudara harus hidup di dalam firman. Diucapkan, saya dan merenungkannya, lalu dia harus ada di hati, karena dia akan menciptakan iman. Sama dengan saya dan saudara ketika makan. Ketika kita makan makanan itu, kita kunyah, kita cerna, maka dia akan menciptakan protein, menciptakan kalori, menciptakan lain-lain sebagainya, lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Dan tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kuat. Firman begitu. Kalau kita dengar firman, kita merenungkannya, mencernanya, lalu kita masukkan di hati dan kita melakukan, iman kita juga akan kuat. Sama seperti saya dan saudara makan. Kita makan kan begitu. Makanan yang masuk dalam tubuh kita, kita cerna, lalu dia terjadi semacam proses, dan itu akan menghasilkan kalori, protein, dan lain sebagainya dalam tubuh kita. Sehingga kita makin sehat. Tubuh kita makin mantap. Jadi firman juga begitu. Jadi saya dan saudara harus hidup lewat firman Allah. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-24, firman Allah berkata, kalau saya dan saudara orang yang percaya kepada Tuhan, jika orang itu dia hidup dekat dengan Tuhan, maka tandanya pasti kelihatan, orang itu pasti cinta firman. Orang itu suka firman. Dan kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 24, firman Allah berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, kata Yohanes, maka ia ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kita telah menjadi satu di dalam Dia. Sehingga di dalam Dia, saya dan saudara mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Jadi yang kedua harus hidup lewat firman. Dan yang terakhir, saya dan saudara harus hidup di dalam Roh Kudus. Bagaimana saya dan saudara hidup dekat dengan Tuhan? Pertama doa, yang kedua harus hidup dalam firman, dan yang ketiga harus hidup di dalam Roh Kudus. Ini penting. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Allah berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam. Dan kamu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-24 juga berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita sukacita. Roh Kudus yang memberikan saya dan saudara kemenangan. Kita sekarang hidup di zaman Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dan dicurahkan 2 kali lipat. Sehingga saya dan saudara akan lihat bagaimana karya Tuhan luar biasa. Kita banyak doa. Pelayanan itu memang harus doa, harus firman juga, harus juga dengan hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya dan saudara sia-sia. Tanpa Roh Kudus saya dan saudara bukan apa-apa. Jadi pelayanan kita, apapun pelayanan sekecil apapun kita doa. Sebelum melayani doa, Tuhan tolong urapi saya. Sehingga meskipun lewat pelayanan yang kecil ini, jemaat itu dijamah Tuhan, jemaat itu diberkati Tuhan. Jemaat itu dikuatkan. Kita harus mengandalkan pekerjaan Roh Kudus.
Yesus berkata, aku akan mengutus kepadamu, yaitu Roh Penghibur. Dia adalah penolong bagi saya dan saudara. Dikalau saya dan saudara bimbang dan gelisah, kita susah, ada roh yang akan menghibur kita, namanya Roh Kudus. Dia akan memberikan kita kedamaian. Dia Allah yang luar biasa. Ada 3 atribut Allah, yaitu pertama dia Maha Kuasa, yang kedua dia Maha Hadir, dan yang ketiga dia Maha Tahu. Jadi di mana saja saya dan saudara, dia pasti ikut kita, dia menyertai kita, karena dia Allah Immanuel, selalu menyertai saya dan saudara. Jadi libatkan dia, tetap percaya, hidup dalam doa, hidup dalam firman, dan hidup dalam Roh Kudus. Dia adalah Roh penolong yang selalu memberikan kita sukacita. Secara manusia kita tidak sanggup, apalagi mengembangkan pelayanan sebesar ini. Tidak mudah, saudaraku. Sebab yang kita lawan ini bukan hanya manusia, yang kita lawan juga kadang roh-roh penghulu di udara. Ada kuasa kegelapan. Setan itu tidak senang kalau pekerjaan Tuhan itu dilebar luaskan. Setan paling tidak suka. Dia penghambat utama. Dia orang nomor 1 yang menghambat pekerjaan Tuhan. Setelah penghulu-penghulu di udara sudah kita kalahkan, kita lagi masih berhadapan dengan sesama saudara kita, orang yang kelihatan, yang setiap hari hidup bersama dengan kita. Orang-orang itu. Jadi saya dan saudara tetap doa, dan Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, artinya roh penghibur. Roh penolong, itulah dia Parakletos kita. Dia memberikan kita sukacita. Tetap maju, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Katakan, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kuakui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalam doa, kami hidup di dalam firman, kami hidup di dalam Roh Kudus. Karena ketiga hal ini menjadi kunci utama kekuatan gereja di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan, mampukan kami. Kami percaya firman-Mu punya kuasa, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan menguatkan setiap kami yang lemah. Tuhan memampukan kami. Tuhan memberikan kami kemenangan. Hibur, beri sukacita. Jikalau kami ada yang susah di antara kami, ada yang Bapa di sorga bimbang dan ragu, Tuhan menetapkan dan mempertetapkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu. Tuhan menolong kami semua. Kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur. Dan firman ini akan hidup dalam hidup kami. Dan dia akan menciptakan kuasa. Dia akan menciptakan mujizat. Kami bersyukur, kami akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.